Pompeii mungkin adalah jendela terpenting kita menuju Roma kuno. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 meter, kota Romawi kuno ini terkubur di bawah abu yang sangat panas. Panasnya membunuh penduduk kota hampir seketika, bahkan saat abu melestarikan saat-saat terakhir mereka sepanjang masa. Itu memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan sehari-hari orang Romawi kuno, termasuk apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka memakannya. Makanan adalah bagian penting dari budaya Romawi. Pompeii sendiri dikelilingi oleh sekitar 80 pertanian dan kebun anggur. Makanan disajikan di ruang makan dengan lukisan dinding, tetapi juga di bar dan restoran, dan dipersembahkan kepada para dewa. Dormos adalah salah satu spesialisasi Romawi yang bertahan, karena masih disajikan di Kroasia dan Slovenia. Seperti yang ditunjukkan oleh pameran, budaya makanan dan kuliner Roma kuno juga bertahan dengan banyak cara lain. Lukisan dinding bergambar seperti pizza kuno berusia hampir 2000 tahun. Ditemukan di Pompeii, potongan roti pipih itu mungkin terdiri dari daging, sayuran, atau buah-buahan di atasnya. Namun, elemen penentu pizza tidak ada. Tomat baru muncul di Eropa sekitar abad ke-16, lama setelah Gunung Vesuvius meletus, jika bukan pizza. Lalu apa yang dikonsumsi oleh penduduk Pompeii sebelum mereka terkubur abu letusan Gunung Vesuvius? Para arkeolog dan sejarawan telah menemukan beberapa jenis makanan yang dikonsumsi oleh penduduk Pompeii di masa itu, termasuk bumbu yang kaya umami, isian dormez, dan cikal bakal lasagna. Bagi sejarawan dan arkeolog, Pompeii adalah situs arkeologi penting untuk mempelajari tentang sejarah Romawi. Letusan Vesuvius diperkirakan 100.000 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Jepang selama Perang Dunia II, namun kota itu tidak terbakar dan hancur oleh lahar. Sebaliknya, awan gas dan abu panas yang sangat besar menyelimuti, mengarbonisasi, dan mengawetkan banyak bahan organik, termasuk makanan. Pada tahun 1930, misalnya, sepotong roti yang terawetkan dengan sempurna ditemukan di sebuah oven di Herculaneum. Dalam sejarah Romawi, salah satu makanan paling populer adalah garum, yang merupakan saus berbahan dasar ikan dan dianggap sebagai leluhur dari rasa umami. Garum, yang memiliki rasa pedas dan gurih, disukai oleh banyak orang di Kekaisaran. Proses pembuatannya yang melibatkan fermentasi ikan dalam garam, menghasilkan saus yang sangat kaya rasa. Dari segi rasa, garum mirip dengan kecap ikan Thailand atau Vietnam. Garum yang diproduksi di Pompeii terkenal karena kualitasnya. Terkadang mereka menambahkan rempah-rempah lainnya dan dibiarkan selama 3 bulan. Saat daging membusuk, tulangnya tenggelam, meninggalkan cairan di atasnya. Cairan itulah yang disebut dengan garum. Namun, selain garum, makanan lain yang ditemukan di Pompeii adalah tikus hidup yang ditempatkan dalam toples keramik untuk dipanggang kemudian. Resep-resep kuno yang ditemukan juga memberikan gambaran tentang hidangan populer, seperti lasagna kuno yang hanya terdiri dari daging, keju ricotta, dan lapisan pasta. Penduduk Pompeii juga sangat bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama mereka. Selain itu, ada bukti bahwa mereka menyajikan berbagai hidangan dari daging domba, ayam, lentil, dan kacang-kacangan. Pada tahun 2005, para peneliti di situs arkeologi membuat ulang banyak resep Pompeii kuno. Mereka menanam kembali beberapa buah dan sayuran yang dimakan penduduk, seperti buah ara, zaitun, plum, dan anggur. Pengunjung situs dapat menikmati hidangan seperti savilum, pemakanan penutup favorit yang mirip dengan kue keju atau custard, persik dengan madu, dan prosciutto. Namun ada juga salah satu temuan makanan di Pompeii yang paling tidak biasa, adalah sendi kaki jerapah yang disembelih, dan juga bulu babi. Temuan ini didapatkan dari penggalian skala besar di daerah Pompeii yang terlupakan. Sebagian besar makanan di Pompeii hambar. Orang Romawi kuno memiliki banyak garam, tetapi tidak banyak rasa lainnya. Jadi mereka berdagang dengan India untuk mendapatkan rempah-rempah seperti sinabar dan merica. Faktanya, orang Romawi menghabiskan begitu banyak uang untuk rempah-rempah. Oleh karena itu, orang India menggunakan mata uang Romawi di India untuk sementara waktu. Tapi hanya orang kaya yang mampu membeli rempah-rempah. Rumah-rumah orang yang sangat kaya
bahkan memiliki kolam air asin tepat di sebelah ruang makan. Kolam itu diisi dengan ikan untuk ditangkap tepat sebelum makan. Seneca, seorang filsuf di masa itu, menulis dengan agak sinis, katanya. Orang Romawi tidak akan menganggap ikan segar kecuali mereka membunuhnya di piring mereka. Penduduk Pompei juga membumbui anggur mereka menggunakan kacang fava di salah satu Thermopolium bar yang terawetkan dengan sangat baik. Kacang fava ditemukan di dasar kendi anggur. Kios-kios Thermopolia pada dasarnya adalah kedai makanan cepat saji di masa lalu. Pompei memiliki sekitar 80 kios ini. Penduduk, terutama pekerja, akan berhenti untuk makan siang atau membeli bahan makanan untuk makan malam. Selain anggur, ada bukti bahwa mereka menyajikan siput, bebek, babi, kambing, dan ikan. Semua itu ditempatkan dalam wadah yang diletakkan tepat di konter. Letusan Gunung Vesuvius yang mendadak membuat penduduk Pompei tidak bersiap-siap. Saat kejadian, mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Kematian mendadak mereka membuat arkeolog dapat mempelajari lebih banyak tentang tugas sehari-hari mereka, seperti memasak dan makan. Hal ini memberi kita gambaran tentang kehidupan penduduk Pompei sepanjang sejarah Romawi.